Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli Soliha kelas 4, bagaimana kabar puasanya hari ini? Semoga masih dalam keadaan semangat ya. Dan Ustazah doakan semoga anak-anak semua bisa sampai hari terakhir di bulan Ramadan. Amin. Oke, bertemu lagi pada pembelajaran Quran Hadis. Nah, kalau pekan kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Qari'ah, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Zalzalah. Jadi kedua surat ini menjelaskan tentang peristiwa maha dahsyat yang Allah berikan kepada manusia pada akhir kehidupannya, yaitu peristiwa kiamat. Yuk simak penjelasan Ustazah berikut ini. Oke, hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita akan kenalan dulu dengan surat Al-Zalzalah. Kemudian kita akan membaca surat Al-Zalzalah beserta dengan terjemah serta kosakata suratnya. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang isi kandungan dari surat Al-Zalzalah. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Pastikan di depan kalian sudah membawa LKS ya. Nah, LKS-nya silakan dibuka pada halaman 16. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, mari kita berkenalan dengan surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah berasal dari kata zilzal yang berarti guncangan. Merupakan surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, surat Al-Zalzalah berada pada juz 30 dan merupakan surat yang ke-99. Jumlah ayatnya ada 8 ayat dan turun setelah surat An-Nisa. Surat Al-Zalzalah berkisah atau menceritakan tentang peristiwa kiamat. Berikutnya, mari kita membaca surat Al-Zalzalah. Nah, sudah siap ya? Kita baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idin yashdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Oke, berikutnya kita baca terjemahannya. Ayat pertama, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ayat kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ayat ketiga, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Ayat keempat, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Ayat kelima, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Ayat ke-6, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Ayat ke-7, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ke-8, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Berikutnya kita akan mempelajari kosakatanya.
Idza zulzilati, apabila diguncangkan, ardi, bumi, wa akhrajati, mengeluarkan, athqalaha, beban-beban berat, wa qala, bertanya, insan, manusia, malaha, yang terjadi pada bumi itu, yauma idin, pada hari itu, tuhaddisu, berita, akhbaroha, menyampaikannya, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, awhalaha, memerintahkan kepadanya, yasduru, keluar, ashtatan, berkelompok-kelompok, liyuraw, diperlihatkan, a'malahum, amal mereka, faman, maka barang siapa, mithqala, seberat, darrah, biji zarah, khairan, kebaikan, yarahu, melihatnya, syarrah, kejelekan. Nah, itu tadi beberapa kosakata yang terdapat pada surat Al-Zalzalah. Selanjutnya kita akan mengulik tentang penjelasan ayat ya, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Ayat pertama dan yang kedua menjelaskan tentang fenomena hancurnya alam semesta, yaitu diawali dengan goncangan bumi yang sangat dahsyat. Kemudian segala isi bumi dikeluarkan. Nah, pada ayat ketiga dijelaskan kepanikan manusia sehingga mereka saling bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Nah, untuk ilustrasi bagaimana dahsyatnya peristiwa kiamat sudah pernah Ustadzah perlihatkan ya pada video di pertemuan tentang surat Al-Qari'ah. Nah, berikutnya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepanikan manusia yang terjadi pada hari kiamat, yaitu sebagai berikut. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disuinya itu, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat keras. Nah, begitu ya anak-anak. Dari itu kita bisa mengimajinasikan bagaimana dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Semoga kita tidak masuk ke dalamnya, nggih. Maksudnya kita sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi kita tidak menemui hari kiamat, karena sejelek-jelek manusia atau umat adalah umat yang dia menemui hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat keempat dan ayat kelima mengisyaratkan bahwa fenomena alam yang sangat dahsyat dan mengerikan itu tidak lain adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tak seorang pun mampu menolaknya. Adapun ayat ke-6 menjelaskan tentang bahwa pada hari kiamat nanti manusia dibangkitkan dari dalam kubur dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan diperlihatkan semua amal perbuatannya. Ayat ke-7 dan ayat ke-8 menjelaskan tentang balasan yang akan diterima manusia sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing, yaitu balasan kenikmatan surga bagi orang yang berbuat kebaikan dan balasan siksa neraka bagi yang berbuat kejelekan. Kita berdoa semoga kita semua termasuk dalam golongan yang nantinya akan mendapatkan balasan kenikmatan surga ya, karena kita telah berbuat kebaikan selama hidup di dunia. Amin. Jadi dari penjelasan Ustadzah terkait dengan surat Al-Zalzalah tadi, adakah yang bisa menyimpulkan apa itu surat Al-Zalzalah dan apa isi kandungan dari surat Al-Zalzalah? Baik, jadi surat Al-Zalzalah termasuk surat Madaniyah yang berarti goncangan yang dahsyat. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwa pada hari kiamat, yaitu
fenomena hancurnya alam semesta, kemudian muncul kepanikan dari manusia pada hari itu, dibangkitkan manusia dari kubur untuk dihisap dan pemberian balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Lantas hikmah dari mempelajari alam zalzalah apa? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, jadi hikmah dari kita mempelajari surat Al-Zalzalah adalah menambah keyakinan kita bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Semua fenomena alam terjadi atas kuasa Allah. Dengan demikian, kita akan semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, lebih bersemangat dalam beribadah, beramal, berhati-hati dalam bergaul dan menjauhi dari pergaulan yang tercela. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah agar tidak bertemu dengan hari kiamat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, demikian tadi penjelasan Ustazah mengenai surat Al-Zalzalah. Silahkan kalian praktek di rumah untuk menghafalkannya dan bisa kalian gunakan pada setiap sholat ya. Semoga dengan seperti itu selalu mengingatkan kita akan peristiwa kiamat dan tentunya menjadi pengingat bagi kita agar lebih berhati-hati dalam bertindak ya. Begitu yang bisa Ustazah sampaikan. Untuk tugasnya adalah silakan membuat rangkuman tentang materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Foto kemudian kirim ke Google Classroom. Jangan lupa untuk menyertakan nama, kelas, dan juga presensi. Dari Ustazah cukup sekian. Jaga selalu kesehatan. Bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.